pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepada Lampung sendiri sekarang dilakukan penyekatan yang ada di titik-titik. 31 provinsi yang mengalami kenaikan persen kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persen kematian. Sari berita pagi hari ini, pengetatan PPKM Mikro pada 43 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali mengakibatkan terjadinya penyekatan akses mobilitas di sejumlah perbatasan. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat vaksinasi terendah terhadap kelompok lanjut usia atau lansia. Pemerintah mendatangkan 7.100 unit konsentrator oksigen untuk mengatasi peningkatan kasus harian COVID-19 di Indonesia. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan misi militer Amerika Serikat di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus 2021. Pasukan Amerika Serikat akan menduduki negara tersebut. Maksud kami, pasukan Amerika Serikat selama ini telah menduduki daerah tersebut hampir 20 tahun lebih. Sebanyak 661 aduan dugaan pelanggaran perusahaan pada masa PPKM darurat masuk ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama Alfred Stuter. Meningkatkan pelaksanaan PPKM darurat. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota menyebutkan, hingga kini sudah ada sebanyak 661 aduan lewat aplikasi Jaki terkait dugaan pelanggaran perusahaan pada masa PPKM darurat. Menurut Riza, Pemprov bakal menindak tegas jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Riza menekankan tidak akan segan mencabut izin usaha atau bahkan membawanya ke jalur hukum untuk diproses. Untuk itu, dia mengajak para pekerja ikut berperan dengan melaporkan jika masih ada manajemen kantornya yang memaksakan masuk padahal sudah dilarang. Agar semuanya memberi perhatian lebih untuk melaporkan kepada kami melalui aplikasi Jaki di Smart Jakarta Smart City, yaitu laporan apabila ada kantor kerja atau sektor di luar non esensial dan kritikal yang melanggar kapasitas, maupun di kantor sektor esensial dan kritikal yang melebihi kapasitas. Sementara itu, warga yang mendengar informasi ini mengaku ikut prihatin dan meminta agar manajemen perusahaan tak memaksakan karyawannya masuk dengan resiko akan terpapar virus COVID-19. Ridho dan Raffi berharap seluruh perusahaan di ibu kota dapat mematuhi aturan PPKM darurat agar lonjakan kasus COVID-19 dapat segera mereda di tanah air. Semoga pimpinan perusahaan untuk segera menerapkan kebijakan WFH ya. Dia bukan kekerasan sosial karena kawasan juga bisa di
sudah jelas di aturannya kalau PPKM secara darurat. Sebagai informasi, DKI Jakarta dan seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali lainnya kini tengah menerapkan PPKM darurat, dihitung mulai 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Salah satu ketentuan yang diperketat, seluruh perusahaan yang tak masuk sektor esensial dan kritikal diberlakukan untuk work from home 100%. Jika melanggar, sanksi mulai teguran hingga pencabutan izin usaha dan pidana bakal diberikan oleh Pemprov maupun aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Ya, tidak hanya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, tetapi pengetatan PPKM Mikro pada 43 daerah di luar Pulau Jawa Bali mengakibatkan terjadinya penyekatan akses mobilitas di sejumlah perbatasan daerah. Salah satunya adalah di Provinsi Lampung, namun pengetatan tersebut dinilai masih kurang efisien. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Haryadi Wibisono, menilai pengetatan PPKM Mikro seharusnya dapat dilakukan dengan pengawasan secara ketat pada aktivitas dan mobilitas masyarakat di tingkat lingkungan warga. Kita simak laporan selengkapnya bersama Joshua Sihomping. Misalnya di Kota Bandar Lampung kami berbatasan. Pemerintah pusat telah mengumumkan adanya 43 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus memperketat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang terhitung sejak tanggal 6 hingga 20 Juli 2021. Akibatnya, kini sejumlah daerah tersebut menutup akses mobilitas masyarakat yang hendak keluar maupun masuk dari daerah-daerah tersebut. Salah satunya yakni terdapat pada daerah Provinsi Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zyakwani Pandra Arsyad, dalam dialognya bersama Pro 3 RRI membeberkan bahwa dengan adanya pengetatan PPKM Mikro tersebut, pihaknya memperketat sejumlah titik penyekatan perbatasan akses jalur keluar masuk ke Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung sendiri sekarang dilakukan penyekatan yang ada di titik-titik. Pada saat kami sudah memeriksa lebih dari 1.600 sekian kendaraan yang memang sesuai persyaratan 2 tadi, yaitu menggunakan keterangan bahwa sudah selesai vaksin minimal tahap pertama dan surat keterangan antigen maupun PCR, itu dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Jadi dari himbauan ini kelihatannya mereka sudah banyak yang mengetahui, karena dari tanggal 6, 7 sampai 8 lebih dari 246 yang kita putar balikkan. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Haryadi Wibisono, menilai jika pengetatan PPKM Mikro tersebut hanya pada akses jalur keluar masuk daerah-daerah yang menerapkan pengetatan PPKM Mikro dengan penyekatan pembatasan, maka hal tersebut hanya akan memberikan beban tambahan kepada masing-masing pemerintah daerah seperti pada Provinsi Lampung. Untuk itu lebih lanjut, Haryadi menyarankan kepada seluruh aparat pemangku kebijakan lebih memfokuskan pengetatan pergerakan masyarakat di tingkat terbawah, yakni pada lingkungan warga. Karena tularnya itu adalah di skala mikro dari satu rumah ke rumah berikutnya, dari rumah berikutnya, dari satu RT ke RT berikutnya, hingga supaya pemerintah tadi memang berada di situ. Semuanya sekarang menjadi tantangan buat para lurah, kepala desa, bagaimana memastikan pergerakan di tingkat kelurahan sangat minim. Kalau itu bisa dipertahankan dalam 2 minggu, saya yakin kasusnya akan menurun. Tapi kalau itu tidak bisa dipertahankan, maka yang kelihatan memang jalan-jalan protokol makin sepi. Di dalam lingkungan itu ternyata perlu lebih banyak perhatian ditingkatkan. Dengan melihat masih banyaknya pergerakan masyarakat di tingkat lingkungan saat penerapan pengetatan PPKM Mikro di tengah lonjakan pandemi COVID-19, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Haryadi Wibisono, meminta kepada masyarakat untuk dapat menahan diri dalam melakukan mobilitas aktivitas guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19 dengan pemahaman akan pengetatan PPKM Mikro. Dari Jakarta, Joshua Sihomping, Pro 3 RRI. Ayolah, mari kita sepakat untuk tidak keluar rumah dan juga oleh dapat yang memang sangat penting. Pemerintah pusat siap membantu percepatan vaksinasi di Yogyakarta.
Istimewa Yogyakarta yang masuk 5 besar pertumbuhan kasus terbanyak di tanah air. Ketika meninjau kegiatan vaksinasi bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Kamis sore, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan pemerintah pusat siap mempercepat vaksinasi bagi masyarakat Yogyakarta hingga mencapai 70% populasi yang ada. Jogja daerah yang memang pandeminya lumayan tinggi naiknya, jadi targetnya kita selain PPKM Mikro diperketat juga mempercepat vaksinasi. Alhamdulillah Jogja juga sudah termasuk yang tinggi. Sehingga saya ketiga sesudah Bali, DKI Jakarta, dan Jogja. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari TNI dan Polri kita bisa cepat mengejar 70% dari populasi Jogja sesegera mungkin divaksinasi. Sementara itu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kepada media di Gedung Serbaguna Lanut Adi Sucipto Yogyakarta menegaskan TNI siap membantu percepatan terwujudnya kekebalan komunal dan herd immunity agar penanganan pandemi lebih cepat teratasi. TNI dan Polri terus mendukung percepatan vaksinasi nasional dengan menyediakan tempat-tempat gerai-gerai vaksinasi di wilayah Yogyakarta khususnya dan juga menambah tenaga kesehatan sehingga target vaksinasi yang ditetapkan 1 juta per hari itu insya Allah tercapai setiap hari. Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya membuka kesempatan bagi tenaga medis profesional maupun mahasiswa kedokteran dan ilmu keperawatan untuk turut terlibat langsung dalam percepatan program vaksinasi nasional COVID-19. Silakan apabila memang ada masyarakat apalagi yang kemudian berminat untuk bergabung sebagai tenaga vaksinasi, tentunya TNI Polri akan membantu memberikan fasilitas dan juga membantu mempersiapkan vaksin sehingga kemudian akselerasi terkait dengan terbentuknya herd immunity atau kegiatan vaksinasi massal dalam rangka mempercepat immunity segera tercapai. Lanut Adi Sucipto telah beberapa kali melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal. Misalnya pada Selasa 6 Juli kemarin dilakukan vaksinasi dengan peserta 1.400 orang. Kemudian pada Kamis 8 Juli 2021, kegiatan serupa yang bekerja sama dengan Korem 072 Pamungkas, Polda dan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga melibatkan ribuan orang peserta. Tingginya angka kasus COVID-19 membuat permintaan oksigen semakin meningkat. Pemerintah bahkan memperkirakan kebutuhan suplai oksigen akan mencapai 1.700 ton per harinya. Kita simak laporan selengkapnya bersama Safira Abali. Maka suplai oksigen yang dibutuhkan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan sekitar 1.000. Pemerintah memperkirakan kebutuhan suplai oksigen akan terus meningkat seiring dengan masih tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Deddy Permadi, dalam konferensi pers perkembangan harian PPKM Darurat Jawa Bali pada Kamis 8 Juli 2021 mengungkapkan kebutuhan oksigen akan terus meningkat sampai dengan sekitar 1.700 ton oksigen per hari di tanggal 20 Juli 2021 dan akan dibutuhkan sekitar 4.700 konsentrator oksigen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi juga mengatakan koordinator PPKM Darurat yang juga merupakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah meminta Kementerian Perindustrian untuk segera merealisasikan ketersediaan oksigen dan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan produksi oksigen, isoter maupun tabung oksigen. Koordinator PPKM Darurat juga telah meminta Kemenperin untuk menyiapkan 3 kapal untuk memastikan ketersediaan liquid oksigen bagi yang dapat dipenuhi melalui pasokan industri lokal maupun dengan cara impor. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah juga berupaya menekan angka penularan COVID-19 dengan sejumlah cara. Sebab tingginya kasus saat ini juga menyebabkan angka kematian yang tinggi. Angka kematian yang tinggi ini berimbas pula
dari kenaikan kasus yang tinggi. Saat ini pemerintah fokus mencari solusi penanggulangannya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan secara terus-menerus. Selain itu, menambah kapasitas fasilitas kesehatan, upaya yang terbaik dilakukan ialah menjamin bahwa pasien ditangani sedini mungkin, serta menjamin penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang baik. Seperti diketahui, angka kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Data Satgas pada Kamis 8 Juli 2021 terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 38.391 orang dalam satu hari, di mana juga dilaporkan 852 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tidak tertampungnya pasien di rumah sakit serta masih banyaknya warga yang berkerumun membuat tingkat kematian akibat terpapar COVID-19 di 9 provinsi melonjak tajam kemarin. Dalam sepekan terakhir, informasi ini akan kami hadirkan bersama sesi laporan khusus Pro 3 Saada Tudaren. Laporan khusus. Laporan khusus. Kenaikan persen kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persen. Tingkat kematian akibat COVID-19 di 9 provinsi meningkat dalam sepekan terakhir. 9 provinsi tersebut yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Persentase kematian timpang jauh dibanding kesembuhan pada 9 daerah tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretaris Presiden. Menurut Wiku, peningkatan kasus kematian itu disebabkan keterlambatan penanganan atau kondisi pasien yang memburuk dan tidak terpantau saat isolasi mandiri. Oleh karena itu, Wiku meminta pemerintah daerah terus memantau kondisi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Sebanyak 31 provinsi yang mengalami kenaikan persen kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persen kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan persen kesembuhan. Tentunya banyaknya provinsi yang mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik ini perlu dijadikan refleksi oleh pemerintah daerah masing-masing. Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam 1 minggu terakhir kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibanding kenaikan kesembuhan. Dan yang meningkat ini dapat terjadi akibat keterlambatan penanganan atau perburukan yang tidak dipantau saat isolasi mandiri. Untuk itu, mohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pemantauan pada pasien isolasi mandiri agar dapat segera ditangani dengan cepat apabila terjadi perburukan. Pemerintah Kota Tangerang langsung merespon hal tersebut dengan langkah cepat bisa menekan laju warganya terpapar COVID-19. Tidak hanya memperluas lokasi isolasi pada gedung-gedung sekolah, pemerintah Kota Tangerang juga melakukan swab antigen kepada warganya secara sporadis. Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah mengaku lebih dari 20% warga yang mengikuti tes antigen secara sporadis positif COVID-19. Usai ditemukan warga yang positif, pemerintah Kota Tangerang langsung memberikan pasokan obat-obatan. Pemerintah Kota Tangerang juga tidak langsung melakukan tes PCR kepada warga yang positif COVID-19. Justru melakukan tes PCR kepada warga yang hasil tes antigennya negatif tetapi mengalami gejala COVID-19. Karena dalam 2 hari terakhir kita melakukan swab massal dari 3.459, itu jumlahnya hampir 600 lebih, 20%-nya positif. Ya, jadi tadi kita bahas bahwa bisa jadi ini perbandingannya dari 5 orang ada 1 yang positif. Langkah-langkah yang ditempuh di Tangerang agar warga yang terpapar COVID-19 tidak menyerbu rumah sakit, karena rumah sakit di wilayah Tangerang sudah tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19. Menurut Bupati Tangerang Ahmed Jaki Iskandar, saat ini BOR sudah melebihi 92%, bahkan kalau ICU sudah hampir setiap hari 100%. Terakhir ini memang sangat luar biasa sekali. Terang memang kita dengan wilayah Tangerang lain, termasuk dengan Jakarta, itu saling gotong royong dan bahu-membahu. Jadi masyarakat yang dirawat di fasilitas kesehatan kita itu tidak hanya masyarakat Kabupaten Tangerang saja. Ada juga masyarakat dari kota, dari Tangerang Selatan, bahkan di Jakarta
yang ikut dirawat di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah ini juga akhirnya membatasi fasilitas kesehatan kita yang pada saat ini bornya sudah melebihi dari 92%. Oleh sebab itu, Jaki mengharapkan seluruh masyarakat untuk lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Lebih lanjut, Jaki mengungkapkan saat ini pemerintah kabupaten terus berupaya menggenjot strategi tes, telusur, dan tindak lanjut atau 3T, serta vaksinasi sebagai upaya menekan angka penyebaran virus corona. Demikian, Sadotina Ryan, Pro 3 RRI melaporkan. Sudah hampir setiap hari 100% dan rumah singgah kami. Bagaimana pendapat sejumlah warga yang merasa khawatir dan bingung makin banyak yang meninggal karena COVID-19, rumah sakit penuh, swab dan juga vaksin gratis berkerumun sampai mengantri. Saya Puspa, saya warga Sangiang, Tangerang. Memang untuk saat ini banyak banget warga yang meninggal di sini karena COVID, karena memang di rumah sakit juga penuh, banyak pasien yang tidak tertangani. Terus untuk pelayanan di rumah sakit juga untuk swab atau untuk tes antigen itu memang banyak yang penuh, ramai seperti itu. Jadi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu biar kegiatan masyarakat bisa kembali normal. Ya, Naufal, kebetulan karena emang lagi bahaya ya coronanya ya, makanya saya mau ikut vaksin aja sih, meskipun nggak dipastikan bakal tertular, tapi kan ya bisa mencegah lah. Pendengar, komentar pagi hari ini menyoroti cara apa yang harus dilakukan jika bergejala COVID-19 dan bagaimana cara orang yang terpapar COVID-19 memiliki gejala, padahal tes swab antigen maupun juga PCR ini belum dilakukan. Dari hasil tes antigen terdapat positif, namun ketika ingin tes PCR nilainya pun mahal, ditambah lagi rumah sakit juga penuh. Naskah disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Agus Rusmin Mulyadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kasus harian COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Angka kematian, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit pun terus bertambah. Ada penambahan 38.391 kasus dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di tanah air. Penambahan tersebut berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Kamis 8 Juli 2021 pukul 12 waktu Indonesia, menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.417.788 orang. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Data yang sama menunjukkan ada penambahan 21.185 pasien sembuh akibat COVID-19 dalam waktu 24 jam terakhir. Jumlah yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.994.573 orang. Akan tetapi, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 7 hingga 8 Juli 2021 saja, ada 852 pasien COVID-19 yang meninggal dunia, sehingga total mencapai 63.760 orang sejak awal pandemi. Dengan data tersebut saat ini tercatat ada 359.455 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 100.839 orang yang berstatus suspek.